Terima kasih Anda masih menyaksikan Perempuan Bicara. Saya mau lanjut tadi ya perbincangan kita Ibu Sri sebelum jeda ya. Artinya di situ ada tingkat depresi. Nah, ternyata hukum atas tingkat depresi itu juga tidak semudah itu ya. Betul, tidak semudah itu. Jadi polisi di sini harus melibatkan pakar lintas keilmuan. Ya. Jadi bukanlah polisi yang memutuskan bahwa dia dalam kasus ini kan tetap diterima oleh polisi, tetap diproses. Ini masih dalam rangka penyelidikan. Betul. Artinya polisi super hati-hati melihat ini. Kalau nanti hasil pemantauan, hasil analisis dari para pakar menyatakan bahwa orang ini memang dilanda depresi yang demikian sehingga dia tidak mampu mengkontrol tindakannya, bisa saja terjadi meskipun dalam waktu, kalau bahasa Jawa saat gitu ya, dalam hanya sekian jam, bukan dalam arti berbulan-bulan numpuk. Tapi kalau kita lihat ini kan efek domino. Pertengkaran dengan suami, 9 tahun tidak pernah bertengkar, sekalinya bertengkar ada ancaman pengusiran. Kita bisa melihat, nah itu akan dianalisis, akan dimonitor oleh para pakar. Jadi akan ada visum yang menyatakan itu. Nah inilah yang akan dibawa oleh penyidik dalam gelar perkara. Kalau memang kasusnya seperti ini, kalau ada hasil visum yang menyatakan bahwa dia tidak cukup cakap atas perbuatannya saat itu, maka polisi tidak akan melanjutkan kepada proses penyidikan. Karena subjek hukumnya itu tidak layak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan itu. Belajar dari kasus ini kalau soal pembunuhannya ya Bu ya, belajar dari kasus dari seorang ibu yang kemudian melukai 2 anaknya dengan menggunakan cutter itu ya Bu ya. Betul. Kalau gitu saya langsung klarifikasi sedikit ke Pak Doni. Pak Doni, apakah dari pemeriksaan saat ini tidak terburu-buru melihat dulu bagaimana kondisi kejiwaan dari pelaku atau seperti apa Pak Doni? Baik Mbak, jadi untuk saat ini kami juga sudah berkoordinasi dengan bagian psikologi baik dari Polda maupun dari rumah sakit yang biasa ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan psikologi dengan di tahap awal ini melakukan observasi terhadap tersangka dulu Mbak. Saat ini berarti masih bisa berkomunikasi dengan wajar ya Pak ya, dengan baik? Masih. Baik, saya harus berikan ada informasi soal bagaimana kasus pinjol ini memakan korban yang tidak sedikit mengakhiri hidupnya. Ini yang ketahuan ya Bu, karena terangkat media juga dan masyarakat. Kita lihat beberapa kasus di daerah, di Tangerang, Banten, sepanjang 2021 dan 2022 ini ya. Seorang ibu hampir tewas bunuh diri dengan meminum banyak obat karena tidak mampu membayar utang kepada 14 pinjaman online. Ia meminjam lewat pinjol pertama kali untuk melunasi cicilan motor peninggalan suami. Wah ini ironis sekali. Yang kedua di Depok, Jawa Barat, seorang ibu bunuh diri karena tagihan pinjol sebesar 12 juta rupiah, alasan karena persoalan ekonomi. Korban bekerja serabutan dan memiliki 2 anak. 3 di Wonogiri, Jawa Tengah, ibu tewas gantung diri karena memiliki utang pinjol 55,3 juta. Korban nekat melakukan pinjol karena ekonomi. Bojonegoro, Jawa Timur, pegawai bank bunuh diri karena kesulitan membayar utang pinjol laki-laki ya. Utang pinjolnya 23,6 juta. Malang, Jawa Timur, seorang guru hampir bunuh diri karena kesulitan membayar pinjol 40 juta rupiah untuk membayar kuliah sebesar 2,5 juta. Itu yang dia pinjam tapi terlilit 40 juta rupiah. Saya langsung klarifikasi ke Pak Doni. Pak Doni, kasus di Semarang sendiri seperti apa Pak soal pinjol ini Pak? Dan kebutuhan dan kemampuan masyarakat memahami resiko pinjol ilegal khususnya. Silakan Pak Doni. Baik Mbak, untuk di Polrestabes Semarang sendiri itu terkait masalah pengaduan terkait pinjol memang tidak terlalu banyak Mbak. Sebagian laporan itu memang hanya terkait masalah penggunaan identitas palsu seperti yang disampaikan tadi. Yang lain-lainnya mungkin masyarakat lebih tidak berani mengadu ya Mbak, lebih ke sana sih Mbak. Karena kan kebanyakan sebenarnya ini pinjol ini ilegal tapi mereka sendiri yang masuk ke situ gitu Mbak. Baik Pak Doni, saya mau lanjut lagi ke Ibu Afi. Bu Afi, regulasi tadi penting. Dari sisi provider sebagai pintu atau akses utama untuk pinjol ini dengan mudah berkomunikasi, apalagi mengambil data diri tadi secara ilegal yang dikatakan Mbak Devi, kamera, lokasi, dan satu lagi kontak. Mikrofon ibaratnya. Itu yang legal. Yang ilegal.
Betul. untuk menekan begitu ya. Betul. Jadi memang gini, kalau selama ini tidak ada regulasi terkait dengan provider itu. Jadi menurut saya ini dengan kasus-kasus ini itu harus nomor satu diregulasi. Karena disitulah pusat segala-galanya termasuk penipuan ya. Kemudian juga tagihan-tagihan yang mengancam ya. Yeah. Bahkan mereka mengganti-ganti nomor telepon itu nggak ada masalah gitu. Itu nggak dianggap sebagai kriminal. Padahal menurut saya dengan era digitalisasi itu harus menjadi kunci utama. Itu satu ya. Nah yang kedua sebenarnya kalau OJK sendiri itu sudah sangat jelas ya apa saja regulasi untuk orang itu melakukan pinjaman dan ada yang legal sebanyak 104 perusahaan ya itu legal. Nah kadang-kadang masyarakat kita kan tidak pernah melihat informasi apakah ini ilegal atau tidak. Nah kebanyakan mereka asal udah kasih KTP besoknya tuh langsung uangnya cair gitu. Betul. Sehingga mereka tidak mengecek lagi apakah ini legal tidak ilegal bahkan tidak pernah tanya berapa bunganya. Jadi itu juga penting ya karena bunga itu sangat bervariasi. Nah kalau kita lihat kasus-kasus yang tadi kebanyakan mereka tidak melihat bunga makanya dalam waktu 20 hari itu bisa lebih dari 10% bunganya gitu. Nah ini kan kemampuan mereka sangat terbatas gitu. Gitu. Ada pencurian data Ibu Sri yang sangat kita khawatirkan. Sebenarnya definisi pencurian data ya di kepolisian tuh sudah saklek atau bagaimana sih Bu soal pinjol ini? Itu sesuai dengan pasalnya. Ada di pasal 29 ITE. Ketika dia mencuri data, ya sudah tidak ada ampun. Apapun datanya? Apapun. Kalau tidak, lalu data itu yang sudah dia dicuri, bahkan pun secara legal ada di dalam kuasa dia ketika dia transfer kepada orang, kepada alamat yang lain, itu pun sudah kena. Nah, itu akan diproses nggak Bu seperti itu? Pasti diproses. Nah persoalannya itu yang melapor ini punya nyali nggak? Kalau sudah begini kan dalam kondisi tertekan, kenapa nggak jadikan polisi sebagai tempat untuk pengaduan, untuk tempat perlindungan, untuk sementara. Sehingga terhindar dari pengambilan keputusan-keputusan yang justru memperparah. Polisi itu kan pelindung, pelayan, pengayom masyarakat. Nah paling tidak minta pengayoman dulu, minta polisi tidak akan menolak. Kami juga pernah di wilayah Mbak, saya pernah jadi Kapolres. Kami pasti membantu dan kami selalu punya safe house. Nah oleh karena itu publik mulailah sekarang berani berbicara, jangan lagi menganggap bahwa itu soal pribadi lalu Anda malu, apalagi sekarang sudah ada himbauan secara resmi. Ketika Anda terjerat oleh pinjol ilegal, pinjol ilegal sudah dikasih tahu ciri-cirinya tadi, sudah datang ke kantor polisi, tapi tadi dengan beliau bilang, rekam semua buktinya. Cara dia menawarkan pasti pakai lewat broadcast blasting, SMS blasting. Nah itu udah menunjukkan bahwa dia bukan saya yang mengakses secara sengaja. Kalau dia punya web kan kita akses secara sengaja. Jadi di sana ada komunikasi, ada flyer dia untuk berapa bunga dan sebagainya. Saya jadi penasaran. Tadi kan Ibu bilang ada rasa malu dan lain-lain. Mbak Devi, selain rasa malu atau rasa itu ranah pribadi, apa yang membuat orang sangat jarang melapor pinjol ini ya, mau dicuri datanya atau mungkin dikerjain sama si pinjol ilegal ini dengan bunga yang luar biasa untuk melapor. Nanti kalau sudah sampai di ujung tanduk dulu, sudah sangat beresiko baru dilapor gitu. Ya, memang yang menarik adalah sejak masuk ke era digital, kalau dulu itu kan kita minjem itu sebenarnya pertama biasanya sumbernya adalah keluarga. Betul. Gitu ya, keluarga inti atau keluarga di luar inti seperti tante dan sebagainya. Lalu yang kedua biasanya adalah ke warung dulu misalnya gitu kan, karena buat kopi, gula dan sebagainya. Lalu kalau kemudian juga ada tuh misalnya kalau kita mohon maaf gitu, misalnya kita petani ada bos kita, biasanya minjemnya ke bos gitu ya. Jadi, nah tapi memang ketika sudah memasuki masa modern, tinggal di perkotaan dan sekarang dimudahkan dengan adanya online tadi, ini kemudian orang melihat ini sebagai peluang yang bagus. Makanya biasanya kalau sudah pinjam satu karena merasa ini mudah kok, aku pinjam yang satu lagi aja untuk tutup dulu gitu ya. Nah, itu terus, makanya tadi tidak heran kemudian sampai ada yang 14, ada yang 20, 27. Nah yang perlu saya sampaikan, ini sekaligus untuk mengedukasi, sebagai ilustrasi, sebagai contoh, kalau pinjam ke yang benar, Anda pinjam 5 juta, maka maksimal udah diatur oleh negara, OJK dan sebagainya udah ngatur.
maksimal tuh hanya 5,6 juta Anda kembalikan. Tapi begitu yang ilegal 5 juta Anda bisa diminta mengembalikan 80 juta. Iya. Kenapa? Karena ketika tadi persis yang disampaikan oleh beliau, kalau yang legal itu dia tidak akan mengakses SMS. Karena SMS itu sudah pribadi. Betul. Jadi justru kalau kita menerima pesan Anda butuh dana tunai cepat, proses mudah melalui SMS itu sudah bisa dipastikan dia ilegal. Jadi tolong ingat-ingat betul kalau sudah tiba-tiba masuk tanpa kita minta ke WA atau ke SMS itu ilegal. Dan yang kedua yang lebih menyedihkan lagi sekarang sering begini. Karena kita sering membagikan misalnya nomor rekening kita. Ya. Kita percaya aja. Tiba-tiba masuk di rekening kita. Yang menarik ya orang alhamdulillah ini mungkin memang rezeki dari langit. Hati-hati. Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang kita tidak tahu asalnya, mohon segera lapor ke bank untuk misalnya blokir dan sebagainya. Karena sekali kita sudah menerima dan apalagi menggunakan itu pintu masuk mereka untuk meneror. Jadi memang cara mereka itu beragam sekali dan biasanya memang cara-caranya itu sangat manis. Nah, kalau memang kita ingin menggunakan yang benar itu lebih dari 250 triliun sebenarnya dana berhutang yang benar, yang mudah dan dilindungi oleh negara karena yang minjemin tadi ada 104 itu bahkan ada yang syariah. Kalau memang yang inginnya syariah itu ada semua. Jadi negara sudah memastikan itu tapi problemnya juga adalah mereka menggunakan pintar sekali, mereka menggunakan server dari luar negeri. Ini yang menyebabkan kemudian tim kepolisian juga sulit untuk kemudian Melacak menindaknya. ya? Nah ini yang lagi-lagi ketika negara sudah banyak membuat pagar-pagar, benteng-benteng dan bahkan sosialisasi yang luar biasa. Jadi kalau masyarakat kalau ingin meminjam tuh tinggal masuk misalnya ke www.ojk gitu ya atau WA aja biar gratis 081 157 157 157 itu bisa langsung kita masukkan nama misalnya pinjam gampang. Nah, nanti dia bilang, oh ini pinjam gampang tidak termasuk OJK. Udah, kalau udah ada jawaban WA seperti itu tolong jangan diteruskan. Plus kalau ada link-link yang masuk ke kita di situ pintu masuknya. Sekali kita pencet link tadi itu dia. Semua foto-foto kita dan sebagainya itu kemudian digunakan untuk memeras padahal tadi pinjamannya mungkin mohon maaf 100.000, 200.000 dan sebagainya. Baik, kita akan sambung di segmen berikutnya. Saya harap pasti banyak solusi lagi yang bisa diberikan terlepas dari masyarakat malu atau sudah keasikan adiksi untuk meminjam karena mudah dan cepat dan segala macam. Tapi juga saya ada pemikiran, kalau memang ada yang pinjam dari pinjol ilegal, kalau kita nggak bayar harusnya nggak apa-apa ya, Bu Ovi. Sesaat lagi ya, tetap di Perempuan Bicara.